Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Mei Andriana, JGP Angkatan 9, SD Negeri Jambian 2, Kabupaten Sragen. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bu Sri Sumiati. Beliau adalah guru kelas 3 di SD Negeri Jambian 2. Selamat pagi Bu Sri. Selamat pagi Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Terima kasih Bu. Jadi hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu ya. Jadi sebelum nanti saya mengadakan observasi di kelas Bu Sri saat pembelajaran atau saya akan mengadakan supervisi di kelas Bu Sri, maka hari ini kita mengadakan dulu percakapan pra-observasi. Supervisi nanti bertujuan agar bisa menilai dan mengevaluasi pembelajaran di kelas Bu Sri. Sedangkan percakapan pas pra-observasi ini agar nanti Bu Sri lebih siap dalam melaksanakan pembelajaran. Begitu ya Bu Sri ya. Nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan Bu. Untuk pertanyaan pertama, kira-kira untuk pembelajarannya nanti Bu Sri akan menggunakan pembelajaran di tema apa Bu? Saya akan mengajarkan di subtema 4, hak dan kewajiban pembelajaran 2. Di sini nanti muatan pembelajaran yang saya ambil adalah PKN mengenai hak dan kewajiban serta bahasa Indonesia tentang kalimat saran. Jadi nanti di tema 4 tentang hak dan kewajiban ya Bu ya, di mana pemuatan pembelajarannya itu PPKN mengenai hak dan kewajiban serta bahasa Indonesia tentang kalimat saran. Untuk tujuan pembelajarannya nanti apa Bu? Berdasarkan rencana pembelajaran yang saya tuliskan di sini ada 4 tujuan pembelajaran, antara lain PKN, peserta didik dapat menganalisa kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga berkaitan pakaian dengan tepat. 2. Peserta didik dapat menunjukkan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga berkaitan pakaian dengan tepat. Untuk bahasa Indonesia, peserta didik dapat mengidentifikasi saran yang mungkin diberikan untuk menyelesaikan masalah dengan tepat. 4. Peserta didik dapat merumuskan kalimat saran yang mungkin diberikan untuk menyelesaikan permasalahan dengan percaya diri. Oke, jadi tadi bahasa Indonesia itu tentang menunjukkan hak dan kewajiban serta menganalisis hak kewajiban, dan bahasa Indonesia itu mengidentifikasi dan merumuskan kalimat saran yang mungkin diberikan ya Bu ya. Nah, untuk area pengembangannya nanti ya Bu ya, yang ingin dicapai atau ingin diobservasi itu bagian yang mana Bu? Baik, untuk area pengembangan mungkin saya menggunakan 2, yaitu pengetahuan dan juga keterampilan. Yang pertama, pengetahuan, yaitu peserta didik dapat menganalisis kewajiban dan hak berkaitan dengan pakaian serta peserta didik dapat mengidentifikasi saran untuk menyelesaikan masalah sederhana dengan tepat. Kemudian yang kedua, di area keterampilan, yaitu peserta didik dapat menunjukkan kewajiban dan hak berkaitan dengan pakaian serta merumuskan kalimat saran untuk masalah sederhana dengan percaya diri. Bu, jadi hasil observasinya yang ingin dikembangkan itu adalah bagian aspek pengetahuan dan juga keterampilan. Selanjutnya nih Bu, saya ingin mengetahui tentang strategi pembelajaran atau metode atau model pembelajaran nanti akan digunakan Bu Sri itu kira-kira apa? Saya akan melakukan pembelajaran kelompok. Untuk model pembelajarannya, saya menggunakan model problem based learning. Selain itu, saya juga memberikan permainan dan penugasan. Jadi ada pembelajaran kelompok dengan model problem based learning, penugasan, serta ada permainan-permainan ya Bu ya. Untuk media pembelajarannya nanti apa yang akan Bu Sri gunakan? Untuk media pembelajarannya mungkin saya akan menggunakan kartu gambar. Kartu bergambar Bu. Baik Bu Sri, nanti kira-kira untuk pembelajaran yang akan saya observasi ini akan dilaksanakan kapan Bu?
saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut Kamis besok. Oke. Terima kasih Bu atas waktunya. Jadi insya Allah nanti hari Kamis besok saya akan berkunjung di kelas Busri saat pembelajaran dan melaksanakan observasi atau supervisi di kelas Busri ya Bu. Nah, kira-kira Bu, dari percakapan kita hari ini apa yang Busri dapatkan? Dari percakapan kali ini mendapatkan gambaran media apa yang saya gunakan nanti, kemudian saya juga bisa menyiapkan media yang saya gunakan dari sekarang. Terima kasih, semoga pembelajarannya nanti berjalan dengan baik, kemudian juga memberikan yang terbaik untuk peserta didik di kelas 3 ya Bu Sri. Nanti kita akan bertemu lagi di tahap observasi di kelas 3, serta nanti juga akan bertemu di percakapan pasca observasi ya Bu. Nanti di pasca observasi akan didampingi oleh pengajar praktek saya yaitu Bapak Supoyo. Mungkin cukup di sini percakapan pra observasi yang kita lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ulangi sekali. Selamat pagi. Ini semangatmu. Mana semangatmu? Tepuk semangat. Sekarang berdoa dulu. Dan berdoa. Siap, gerak. Mulai. Selesai. Oke, sebelum pelajaran dimulai, siapa yang tidak masak? Semua, ya? Semua sehat ya? Semua sehat. Sekarang sebelum pelajaran dimulai, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Kita sekarang mau mempelajari yaitu tentang pelajaran yang kemarin, pelajaran hak dan kewajiban. Masih ingat anak-anak? Masih. Hak dan kewajiban itu dan kalimat saran. Ingat anak-anak? Masih. Apa itu hak? Hak. Hak. Ya, betul, oke. Hak yang harus diterima itu namanya apa? Mendapat fasilitas yang baik. Nah, mendapat fasilitas yang baik. Terus sekarang kewajiban. Is. Sesuatu yang harus dikerjakan. Yang namanya apa? Belajar. Belajar. Nah, semua itu adalah hak dan kewajiban. Nah, sekarang Bu Guru akan memberi gambar. Gambar apa ini? Gambar apa? Gambar cuaca. Cuaca saat apa? Gambar satu apa ini? Angin. Gambar dua? Hujan. Gambar tiga? Panas. Gambar empat? Malam. Oke. Pakai bantu kita bersyukur. Nah, Bu Guru mempunyai apa? Teks. Ya. Teks bersyukur memiliki apa? Memiliki pakaian. Memiliki pakaian. Dan sekarang Bu Guru mempunyai teks. Siapa yang bisa
dulu. Bersyukur memiliki pakaian. Manusia wajib melindungi tubuhnya. Siti juga selalu melindungi tubuhnya. Dia selalu melindungi tubuhnya dengan mengenakan pakaian. Nah, dalam teks bacaan ini adalah tentang apa? Hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini yang dilakukan siapa? Siti. Nah, kita sudah melaksanakan hak dan kewajiban dalam memakai pakaian, yang baik. Nah, ini membuat dua kelompok. Tulis nama kelompok. Nama kelompok. Sudah selesai? Ya. Sekarang dikumpulkan. Dari kelompok askar, 1 mendapat baju bersih, 2 mendapatkan pakaian yang melindungi tubuh. Terus kewajiban 1 membersihkan pakaian yang kotor, 2 menggunakan pakaian yang baik. Terus dari kelompok Faiz, hak itu mendapatkan baju rapi, 2 mendapat pakaian yang nyaman. Terus kewajiban mencuci baju, terus merapikan baju. Terus sekarang Bu Guru ada permainan, yaitu permainan tombol hak dan kewajiban. Itu dilakukan dengan 2 kelompok, yaitu kelompok askar dan kelompok Faiz. Nah, nanti Bu Guru ada tombol hak dan kewajiban. Nanti ada skornya, kalau yang betul mendapatkan angka 100, yang salah mendapatkan angka 0. Bro, nanti apa? Mengajukan pertanyaan, masuk pertanyaan, anak-anak maju ke depan, tutup tombol hak dan kewajiban. Nanti berbaris pertanyaan dari Bu Guru. Istirahat. Nah, betul siapa? Askar. Nilainya 100. Kelompok A, skornya berapa? Hitung 1, 2, 3. Skornya 300. Dan kelompok A berapa? 100. Berarti yang banyak yang kelompok berapa? Kelompok A. Tepuk tangan kelompok A. Selanjutnya kita akan membuat kalimat saran. Nah, kalimat saran dari kelompok 2 kelompok tadi. Bu Guru nanti mau memberikan 2 amplop. Nah, dalam amplop tadi itu ada 4. Isinya ada 4
dibuka ya. Di dalam amplop ini ada 4 isi. Nanti di belakang anak-anak membuat saran apa yang ada di dalam isi amplop ini ya. Nanti dibuka, dibuat satu persatu. Kelompok A, kacau, ya, ancaman jari dibaca. Itu gambar apa? Aska, kelompok A. Saat bermain lompat tali, sebaiknya bermain dengan berhati-hati. Ya, kalau melompat tali harus bermain berhati-hati. Yuk, kelompok B. Sebaiknya Apa? ini pulang sekolah merasa lelah. Dia tidur tanpa mengganti seragam sekolahnya. Sebaiknya Tony mengganti seragam dahulu. Oke. Dan ya, semua sudah mengerjakan. Aplaus untuk kelompok A dan kelompok B. Tepuk tangan. Semua sudah mengerjakan. Itu adalah kalimat saran. Ya, kalimat saran apa yang diberikan kepada siapa yang apa ada masalah. Di sini ada Benny ingin bermain sepulang sekolah padahal masih memakai seragam. Nah, anak harus memberi seragam. Terus selanjutnya alhamdulillah sudah selesai ya, sudah mengerjakan tugas dari guru semua. Bagaimana perasaan kalian? Bagaimana? Senang atau tidak? Nah, apa yang kamu pelajari pada pagi hari ini? Nah, dari tema 3, tema 4 itu tentang hak dan kewajiban. Nah, sesudah itu nanti dilanjutkan di tema yang selanjutnya, nanti dipelajari di rumah. Dan sebelum ditutup, tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Nah, saya kira dari guru sebelum pulang mari kita berdoa dipimpin oleh Faiz. Doa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Bu Sri. Sebelumnya terima kasih ya Bu Sri telah meluangkan waktu untuk menemani saya di sini. Nah, Ibu, seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Poyo dan juga sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa hari ini kita akan melaksanakan tahap terakhir dari supervisi. Setelah kemarin sudah ada pra-observasi, kemudian sudah melaksanakan observasi, maka hari ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi, Bu.
Nah, di percakapan pasca observasi ini bertujuan untuk merefleksi hasil kegiatan belajar yang sudah Bu Sri laksanakan kemarin. Nanti saya akan bertanya-tanya ya Bu Sri ya terkait pembelajaran kemarin. Untuk yang kira-kira bagaimana ini Bu Sri perasaannya setelah melaksanakan supervisi dan pembelajaran di kelas? Alhamdulillah rasanya lega walaupun melaksanakan ada khawatir itu. Alhamdulillah ya Bu ya, saya juga lega, pembelajarannya berjalan lancar dan juga kegiatan observasi juga bisa lancar. Nah, kita ingat kembali ya Bu ya, kemarin Bu Sri itu mengajar di tema ya Bu ya, di mana PPKN-nya itu mengenai hak kewajiban serta di satunya bahasa Indonesia ya Bu ya, bahasa Indonesia tentang kalimat saran ya Bu ya. Di sana Bu Sri juga sudah menggunakan beberapa metode. Kemarin itu ada kegiatan apa saja Bu? Kira-kira yang bisa ada itu diskusi terus menempel nanti akan didapatkan di kelas. Oke, terima kasih Bu. Nah, dari pembelajaran yang kemarin ya Bu ya, semua sudah berjalan lancar. Kira-kira dari Bu Sri sendiri, apakah ada hal-hal yang kiranya menjadi hambatan Bu Sri dalam melaksanakan pembelajaran? Alhamdulillah Bu, berjalan baik, anak-anak bisa mengikuti kegiatan dengan baik walaupun mungkin beberapa masih kurang aktif, yang kurang efektif, sangat terlihat. Jadi salah satu permasalahannya itu anak-anak kurang aktif ya Bu ya, dan bisa terlihat mana yang aktif dan yang tidak. Kalau dari Bu Sri sendiri, memang di kelas Bu Sri untuk keaktifan pembelajaran kemarin itu berapa persen? Mungkin baru 60% dan jadi 40% itu anak-anak masih pasif, sehingga tujuan pembelajaran yang saya harapkan juga 100% terwujud. Jadi masih 60% ya Bu ya, kira-kira anak-anak masih pasif, belum bisa aktif semuanya gitu. Sehingga tujuan pembelajarannya itu kira-kira sudah sesuai, sudah terwujud belum Bu? Masih kurang atau masih kurang? Masih kurang ya Bu. Oke, jadi kalau kita tarik kesimpulan dari kegiatan pembelajaran yang kemarin itu masih ada anak yang pasif. Kalau diingat kembali ini Bu, kira-kira bagian mana atau hal mana yang menurut Bu Sri membuat anak kurang aktif gitu Bu? Itu cara apa dalam kegiatan pembelajaran itu anak-anak cara membaca dan itu kurang apa memahami. Saat itu ya Bu ya, saat disuruh membaca ya Bu ya. Untuk kelas 3 sendiri Bu, untuk kemampuan membacanya itu bagaimana Bu? Kurang. Ada yang kurang ya? Ada yang kurang, ada yang tidak. Jadi mungkin itu ya Bu ya, kenapa anak-anak mungkin yang aktif memang kemampuan membacanya masih sudah baik, mungkin yang kurang aktif kemampuan membacanya mungkin masih kurang gitu ya Bu ya. Nah, kalau permasalahan itu kira-kira Bu Sri sudah pernah belum melaksanakan tes diagnostik, tes kemampuan awal Bu, untuk mengetahui kesiapan belajarnya atau gaya belajar kelas 3 gitu. Seperti kalau disuruh membaca teks, membaca atau menjawab soal, itu hanya anak-anak yang mempunyai kemampuan lebih atau yang pintar, yang berani menjawab dan maju ke depan. Jadi yang punya kemampuan, yang pintar saja yang dari maju ke depan. Berarti Bu Sri sudah ya Bu ya, sudah bisa memetakan nih mana anak yang mempunyai kemampuan lebih dalam membaca dan mana yang kurang. Kira-kira apa yang bisa Bu Sri lakukan
kalau misalnya ingin meningkatkan keaktifan murid kemarin. Karena kalau saya lihat ya Bu ya, saat observasi kemarin ya memang sih Bu bisa terlihat yang berani maju ya hanya itu, yang lain mungkin diam gitu. Nah kira-kira ada tidak yang bisa Bu Sri lakukan gitu agar keaktifan murid ini meningkat, bukan hanya yang mempunyai rata-rata kemampuan yang tinggi saja gitu. Ya ini ada tambahan les gitu ya, tiap hari Kamis itu saya drill yang belum bisa membaca, itu saya drill nanti bisa meningkat untuk bisa membaca dengan baik. Ya, jadi untuk meningkatkan kemampuan anak, kesiapan anak yang berbeda-beda itu salah satunya dengan adanya jam tambahan ya Bu ya. Nah ini juga bisa Bu melalui, kalau kemarin itu ada yang namanya belajar diferensiasi. Kalau dari kegiatannya Bu Sri kemarin kan sebenarnya sudah ada Bu diferensiasi produk, di mana anak-anak berdiskusi kemudian belajar kelompok, kemudian di hasil kerja kelompoknya tadi ada yang peta konsep, ada yang paragraf ya Bu ya. Itu sebenarnya juga sudah diferensiasi gitu ya. Nah selain itu bisa juga memanfaatkan diferensiasi baik itu proses maupun konten juga Bu. Kalau misalkan tadi menurut Bu Sri cara membacanya yang kurang, selain jam tambahan mungkin bisa di kegiatan pembelajarannya Bu, atau teks bacaannya mungkin kalau kemarin kan terlalu panjang ya Bu ya, untuk yang sudah paham mungkin berani maju. Nah mungkin untuk yang masih kurang dalam baca bisa teksnya dirubah sedikit, kalimatnya lebih sederhana, atau diberi tambahan gambar gitu Bu. Itu hanya sedikit masukan ya Bu ya. Itu. Untuk penilaian Bu berarti ya, saya tanya penilaian saja. Untuk Bu Sri dalam kegiatan belajar itu biasanya penilaiannya itu bagaimana Bu yang Bu Sri lakukannya? Kemarin dengan menggunakan kamera jari. Oh, yang permainan itu ya Bu ya? Itu menggunakan hak dan kewajiban. Bisa diceritakan kembali Bu itu permainan hak kewajibannya itu seperti apa? Permainannya salah satunya menempelkan jari satu ke jari dua, terus bergantian antara anak satu dengan anak yang lainnya. Gantian nanti menempelkan skor, anak satu menempelkan skor 100. Oke, bagus sekali ya Bu ya. Bu Sri sudah melaksanakan evaluasi yang bukan hanya evaluasi tapi lebih variatif ya Bu ya. Betul sekali Bu. Jadi saat penilaian itu tidak hanya melalui tertulis ya Bu ya, bisa dengan permainan seperti yang Bu Sri lakukan, di mana anak-anak pastinya lebih tertarik, kemudian lebih semangat dalam mengerjakannya. Dan itu kan bisa kita evaluasi sejauh mana anak-anak memahami materi yang dikuasai gitu ya Bu ya. Terima kasih Bu. Untuk selanjutnya ya Bu ya, adakah hal lain yang ingin Bu Sri sampaikan mungkin? Lain ya terima kasih sudah mendapatkan pembelajaran yang bervariasi dan mungkin bisa untuk menambah saya lebih bersemangat dan bisa melaksanakan pembelajaran yang baik. Ya, terima kasih juga ya Bu ya. Jadi itu tadi refleksi Bu Sri mengenai kegiatan belajar mengajar yang telah Bu Sri laksanakan gitu ya. Mungkin sekarang ada tambahan catatan dari saya ya Bu ya, terkait kegiatan belajar atau supervisi yang telah Bu Sri laksanakan kemarin. Berdasarkan yang telah saya amati, kegiatan belajar Bu Sri itu sudah bagus Bu. Bu Sri juga sudah menciptakan kenyamanan di kelas, di mana
memberikan sarana prasarana dalam kerja kelompok agar lebih mudah. Kemudian juga ada komunikasi positif seperti di awal pembelajaran itu Bu Sri mengadakan tepuk-tepuk ya Bu ya. Ya, tepuk apa kemarin itu? Semangat. Iya, tepuk semangat. Itu sangat penting loh Bu, di awal memberikan tepuk itu juga akan menambah motivasi siswa dalam belajar ya Bu ya. Kemudian juga Bu Sri memberikan motivasi serta kegiatan pembelajarannya itu sudah sangat runtut, ada pembukaan, isi dan juga penutup, serta strategi pembelajarannya juga sudah sesuai seperti yang telah Bu Sri sampaikan di pra, yaitu menggunakan metode drama, diskusi dan juga permainan hati serta modelnya PBL ya Bu ya. Serta dalam asesmen juga sudah memberikan umpan balik dan penilaiannya. Kalau untuk tambahan dari saya mungkin kalau Bu tadi keaktifan, mungkin kalau tambahan dari saya ya itu tadi ya Bu ya, saat presentasi mungkin ya Bu ya kan. Kalau yang kemarin yang membaca Bu Sri ya, mungkin bisa yang membaca, kemudian hasilnya juga bisa ditambahkan di kelas. Itu sangat bagus sekali. Baik, terima kasih Bu Sri. Kira-kira itu yang bisa kita diskusikan di kegiatan pasca observasi ini. Kira-kira apa nih yang Bu Sri dapatkan tadi? Apa harapan Bu Sri ke depannya? Saya bisa melaksanakan lebih dari apa yang saya lakukan sebelumnya, kemudian saya bisa mendapatkan ilmu ini akan bermanfaat bagi saya dalam adanya berpenggunaan ini. Kita saling belajar ya Bu ya. Jadi sama-sama belajar, sama-sama mengikuti perkembangan dunia pendidikan yang semakin banyak ini ya Bu ya. Semoga juga kita sebagai guru bisa mendampingi murid-murid kita sesuai dengan kebutuhan mereka ya Bu ya. Mungkin itu, terima kasih sekali lagi Bu Sri telah bersedia membantu saya, bersedia saya observasi kegiatan